فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab di Mukhtasaril Adab, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca yaitu hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu mengenai keutamaan orang yang mengajarkan ilmu syar'i. Disetorkan terlebih dahulu, barakallahu fikum, tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya di Semak Baik-baik halaman 23. Termasuk yang perlu dikondisikan oleh pencari ilmu adalah ta'allumul iman wal Qur'an. Halaman 23 ini ya, bagian atas itu. Ta'allumul iman wal Qur'an. Mempelajari keimanan dan juga Al-Quran. Bagaimana belajar iman, padahal iman tepatnya di hati? Tentunya tidak asing lagi. Keimanan di sini, barakallahu fiik, sebagaimana rukun iman yang 6 yang sudah dipelajari, yaitu bagaimana cara mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan benar, mengimani nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan benar, kemudian mengimani kitab-kitabnya, mengimani para malaikatnya. Itu perlu dipelajari. Kemudian juga makna yang lain iman ada tauhid. Mempelajari ilmu tauhid. Karena tauhid adalah amalan apa? Hati, keyakinan. Dan keyakinan yang paling lurus dan paling mulia dan paling nomor satu adalah tauhid. Paham ya? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ifradullah taala bil ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Kemudian wal Qur'an, dan belajar Al-Qur'an. Karena orang yang mempelajari Al-Qur'an itu sama halnya dia barakallahu fiik, adalah orang yang paling terbaik. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu riwayat Bukhari, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sehingga di sini babnya bagus sekali, ta'allumul iman wal Qur'an. Mempelajari keimanan yaitu tauhid dan akidah yang lurus, akidah yang benar, dan juga belajar Al-Quran. Tidak perlu malu dalam belajar Al-Quran, walaupun awal mulanya masih belajar Iqra, belajar tamhid atau belajar yang lainnya untuk para pemula. Kenapa demikian, barakallahu fiik? Dikarenakan sesuatu yang indah itu tidak bisa diraih dengan cara yang instan atau secara spontan. Pasti semuanya melalui proses. Orang berada di atas atap itu nggak mungkin dia loncat dari bawah langsung ke atas.
melalui tangga terlebih dahulu. Sedangkan tangga itu pun anak tangga bertingkat-tingkat. Pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai di atas atap. Orang bisa belajar Al-Quran, bacanya lancar, bacaan Al-Qurannya lancar, kemudian hafalannya mudah. Itu awal mulanya apa barakallahu fiik? Belajar dulu Al-Quran, belajar Iqra di awal permulaan. Nah, barakallahu fiik, mempelajari Iqra terlebih dahulu. Mafhum? Nah, sehingga ketika belajar Al-Quran terpatah-patah itu santai aja. Selama dia niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, pahalanya dapat. Sebagaimana hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mengatakan, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa 'alaihi syaqun falahu ajran." Artinya apa? Orang yang pandai baca Al-Quran, pandai, lancar bacaannya, maka kelak dia bersama para malaikat. As-safaratil kiramil bararah itu maksudnya adalah para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa yatata'u fihi wa 'alaihi syaqun lahu ajran. Dan barang siapa yang baca Al-Quran terpatah-patah, berat bagi dia baca. Bismillahirrahmanirrahim, sangat berat. Baca Iqra dulu. A, ba, ta, sa. A, ba, ta, abata. Contohnya, terpatah-patah, latihan dulu. Paham ya? Naam. Itu bagaimana? Berat, lahu ajran. Dapat 2 pahala, bayangkan itu. Pahala dia baca Al-Quran, pahala beratnya dia berjuang tadi itu. Mafhum? Biasanya kan awal permulaannya berat, ya kan? Ngapal Al-Quran kan enggak langsung selancar yang kita bayangkan. Itu awal mulanya orang itu pernah kesulitan juga baca Al-Quran di awal permulaan. Makanya ada tahap Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Itu fungsinya itu melatih biar semakin lancar. Nah, tahapan itu dilalui dulu. Jangan langsung apa? Nah, baca Al-Quran tanpa tahapan tadi, khawatir nanti keliru panjang pendeknya, keliru kata gantinya, domirnya, sehingga maknanya fatal. Jangan. Mafhum? Jadi tidak ada ruginya orang baca Al-Quran terpatah-patah, itu nggak ada ruginya. Lahu ajran, dapat apa? 2 pahala. Pahala baca Al-Quran dan pahala apa? Beratnya dia dalam membaca tapi dia berusaha. Mafhum? Wa yatata'u fihi, terpatah-patah dalam baca tersebut. Wa 'alaihi syaqun, berat bagi dia baca. Lahu ajran, dia mendapat berapa pahala? 2 pahala. Yang pandai bagaimana? Ma'as safratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang pandai baca Al-Quran. Kita lihat hadisnya. Qala al-mu'allif asbahullah an Jundub ibn Abdullah qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazdatna bihi imana. Rawahu Ibnu Majah wa sahahu al-Albani fi Sahih Ibnu Majah wal Wadi'i fil Jami' as-Sahih. Cukup antum besok sebutkan Rawahu Ibnu Majah itu aja, biar enggak kesulitan menghafalnya. Mafhum? Ana artikan, disimak baik-baik. Dari hadisnya Jundub ibn Abdullah, sahabat yang mulia, kunyahnya Abu Abdullah. Kunyahnya Abu Abdullah. Jundub bin Abdullah, kunyahnya Abu Abdullah. Beliau termasuk dari kalangan sahabat yang banyak riwayatnya atau bukan? Termasuk atau tidak ini? Jundub bin Abdullah, Bang? Masuk enggak, Bang? Termasuk dari kalangan sahabat yang banyak riwayatnya atau tidak? Tidak masuk. Yang masuk Jabir bin Abdullah. Bedakan. Ini Jundub ibn Abdullah, kunyahnya Abu Abdullah. Qala, beliau berkata, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dahulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityanun hazawirah, dan saat itu kami adalah para pemuda yang kuat. Jadi ketika maksudnya itu masih posisi remaja, pemuda yang kuat. Mafhum? Hazawirah itu akuya, kuat. Fityanun, para pemuda. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an, kemudian kami belajar iman sebelum kami mempelajari Al-Qur'an, ya. Karena keimanan
itu harus diluruskan. Karena keimanan kaitan dengan amalan apa? Hati. Yang akan melahirkan rasa ikhlas. Jadi kalau orang belajar Al-Qur'an untuk pamer, biar dibilang qari, hati-hati. Nanti dari kiamat Allah Ta'ala datangkan orang tersebut. Ditanya, "Ya fulan, dulu ente baca Al-Qur'an untuk siapa?" Kata si fulan tadi, paham ya? Nah, si fulan mengatakan, "Dulu kami baca Al-Qur'an karena engkau ya Allah kadzabta," kata Allah Ta'ala, "kamu dusta. Dulu kamu baca Al-Qur'an biar dibilang qari." Hati-hati. Biar dibilang qari, pembaca Al-Qur'an, suaranya indah, merdu, tajwidnya Masya Allah. Misalkan, itu semuanya mencoreng niat. Pahami ya? Jadi belajar iman, kemudian baru belajar Al-Qur'an. Fungsinya apa? Agar niat itu lurus dalam pelajaran. Paham ya? Niatnya karena Allah Ta'ala, ikhlas. Bukan karena si fulan wala si alan. Bukan karena fulanah bintu fulan. Bukan karena alan bin fulan, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, "Tsumma ta'allamna al-Qur'an," kemudian kami mempelajari Al-Qur'an, "fazdatna bihi imana." Akhirnya dengan sebab itu bertambahlah keimanan kami. Lihat. Jadi seketika belajar Al-Qur'an bertambah keimanannya. Itulah jiwa orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihi ayatihi zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Yaitu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Mereka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Ingat, sadar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imana. Ketika dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, Al-Qur'an, bertambah keimanan mereka. Bertambah keimanannya. Beriman dengan perkara yang gaib, beriman tentang perkara yang akan datang. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka semuanya hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Apa itu tawakal barakallahu fiik? Apa itu tawakal? Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil manafi' aw daf'il madhar ma'a fi'lil asbabis syar'iyyah awil mubahah. Jujurnya penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendatangkan kebaikan atau menolak bahaya dengan cara apa? Dengan cara menempuh sebab-sebab yang syar'i atau sebab yang diperbolehkan. Paham? Jadi tawakal itu perlu sebab, perlu ikhtiar, perlu usaha. Paham? Sampai-sampai para ulama mengatakan at-tawakkulu bila asbab qadhun fi syariah. At-tawakkulu bila asbabin qadhun fi syariah. Tawakal tanpa menempuh sebab itu celaan terhadap syariat. Antum lihat seekor burung, mereka kenyang perutnya, itu menempuh sebab enggak mereka? Naam. Antum perhatikan, mana ada burung standby terus di dalam sangkarnya terus, enggak pernah pergi, enggak ada. Antum lihat hadis yang sahih, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yurzaqut thair taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah Ta'ala akan berikan kepada kalian rezeki sebagaimana diberinya rezeki seekor burung pergi pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perut penuh. Pergi enggak burungnya? Pergi. Namanya apa? Ikhtiar. Manusia juga seperti itu. Paham ya? Nah, harus ada yang mengikhtiar, dan ikhtiar yang paling besar barakallahu fiik. Nah, di samping dia sudah berusaha, husnudzan billah, berbaik sangka kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Diiringi dengan apa? Doa. Hasilnya yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Udah berusaha, berupaya, tapi dia belum mendapatkan hasil yang dia inginkan, sabar. Terus berdoa kepada Allah taala. Intinya dia sudah menempuh apa? Ikhtiar, usaha tadi itu. Paham ya? Hasilnya Allah taala menetapkan. Jadi tawakal bukan berarti berbangku tangan, tapi ada usaha. Walaupun usaha tersebut tidak harus nampak di hadapan manusia. Di sini juga ada pendalilan. Di samping pentingnya belajar iman, nah karena iman itu enggak sembarangan.
Iman menurut ahli sunnah wal jamaah apa? Al-iman inda ahli sunnah wal jamaah hizam nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ma'siyatir rahman. Paham ya? Artinya barakallahu fiik, iman menurut ahli sunnah wal jamaah adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Itu iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi bukan bermodalkan hanya keyakinan dan ucapan, amalan harus. Karena amalan itu termasuk apa? Nah, barakallahu fiik, inti daripada keimanan tersebut. Mafhum? Jangan seperti orang-orang Murji'ah, Murji'atul fuqaha, Murji'atul jahmiyah, Murji'atul karramiyah. Mereka semuanya mengeluarkan amalan dari definisi iman. Ahlus sunnah wal jamaah tidak. Iman, amalan harus ada. Mafhum? Na'am barakallahu fiik. Kemudian Al-Qur'an. Al-Quran barakallahu fiik, keutamanya sangat banyak dan sangat besar. Orang yang baca Al-Quran kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat di antaranya. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Paham ya? Nah, iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, hafalkanlah dan juga amalkanlah, karena kelak akan datang dari kiamat sebagai apa? Pemberi syafaat terhadap pemiliknya. Lihat itu. Nah, semampunya tidak masalah. Paham ya? Intinya jangan barakallahu fiik tidak menghafal sama sekali. Kemudian ketika menghafal diamalkan. Jangan sekedar menghafal saja. Coba antum perhatikan akhlaknya Rasulullah SAW. Ketika Aisyah ummul mukminin ditanya tentang akhlaknya Rasulullah SAW, apa kata beliau radhiyallahu anha? Wa kana khuluquhul Qur'an. Dan dahulu akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran, yaitu mengerjakan, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari keterbalikan keadaan. Kadang-kala kalau dengar musik atau dangdutan tersentuh hatinya. Wal'iyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Tapi ketika dengarkan lantunan Al-Quran, panas, gemetaran, takut. Tapi takutnya bukan karena ingat azab, bukan. Karena ternyata apa? Dia kemasukan setan. Dia jarang berzikir, kosong hatinya. Paham ya? Nah, karena pada asalnya lihat tadi, orang-orang yang beriman ketika dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya. Bergetar hatinya itu karena ingat azab. Ingat Allah SWT dan dia mengingat betapa ngerinya adab Allah SWT. Paham? Nah, keterbalikan keadaan kadang-kala kalau dengar dangdutan, nyanyian, musik, nangis, gerok-gerok, bahasa Jawanya gitu ya. Tapi kalau dengar Al-Quran dia tenang aja. Paham ya? Kemudian tidak terasa meresapi atau merenungi isi kandungan Al-Quran. Memang hati orang itu beda-beda. Ada yang sensitif, ada yang memang dia posisinya kurang sensitif. Yang sensitif ini sekali dengar aja, tahu maknanya, langsung menangis. Masya Allah. Paham ya? Kemudian yang kurang sensitif itu kadang dia meresapi, bisa meresapi, maknanya paham dia. Tapi untuk membuat dia sampai menangis, paham ya? Itu di luar kemampuan dia. Yang dilarang itu bikin biar apa? Viral, dilarang. Maksudnya bagaimana? Sengaja dibikin biar nangis itu, kemudian biar dibilang si fulan masya Allah ya. Misalkan, itu dilarang. Tapi kalau benar-benar merasapi maknanya, sadar ayat-ayat tentang azab misalkan, dia sangat takut dan menangis, itu bagus. Diperbolehkan dalam as-sunnah. Mafhum? Barakallahu fiik. Bahwasanya apa? Kadang-kala beliau sallallahu alaihi wasallam pun menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya dengan azab atau yang semisalnya. Mafhum? Naam. Kemudian barakallahu fiik, kita ambil satu lagi, pendek juga. Ya, besok yang hafal dua-duanya alhamdulillah, yang hafal satu pun enggak masalah.
Pilih yang pertama tadi atau yang kedua enggak masalah. Yang berikutnya ta'ahudul Quran. Ta'ahudul Quran, yaitu mengulang-ulang hafalan Al-Qur'an. Ini penting sekali, terkhususkan yang biasanya masih apa? Bujangan yang belum menikah, itu waktunya masih panjang mereka. Waktunya masih longgar ya. Longgar, luas, tidak dibebani dengan memikirkan mencari maisha, menghidupi keluarga, anak dan istrinya, sehingga waktunya masih ada kesempatan. Jangan sampai kesempatan terbuang. Paham ya? Bukan berarti yang berkeluarga kemudian melupakan, tidak. Cuman seringnya karena tersibukkan, akhirnya tidak semaksimal yang masih bujangan. Jadi pahami, itu termasuk perkara yang tidak bisa dipungkiri. Dulu ketika bujangan, mungkinlah taruh dia murojaah, ngulang-ngulang hafalan Al-Qur'an, bisa 5 juz, 4 juz, bahkan 10 juz misalkan. Tapi begitu berkeluarga, dia harus pandai-pandai membagi waktunya. Jangan full untuk setoran Al-Qur'an, lupa keluarganya, salah juga. Paham ya? Dia bagi-bagi waktunya, sehingga kurang maksimal sebagaimana ketika dulu dia masih bujangan. Tapi ada juga orang yang pandai ngatur waktu. Masya Allah. Waktu untuk murojaah dia masih bisa. Nanti mencari nafkah masih bisa. Itu kaitannya dengan masalah daya ingatan seseorang itu berbeda-beda. Ada yang daya ingatannya kuat, Masya Allah, sekali hafal lupanya lama, itu ada juga. Ada yang hafalnya sulit, cepat hilangnya, ada juga. Sudah sulit menghafal, tapi begitu hafal hilangnya cepat, itu ada juga. Paham ya? Ada yang menghafalnya sulit, hilangnya lambat. Hilangnya juga lambat, ada juga. Ada yang diberi apa? Lebih dari itu semuanya, menghafalnya mudah, hilangnya pun sulit, ada juga. Macam-macam ya berarti ya. Semuanya disyukuri. Selama masih berada di dalam lingkaran Al-Qur'an, menghafal, mengulangi hafalan Al-Qur'an, disyukuri. Orang beda-beda. Jangan sampai barakallahu fi, karena apa? Sulit menghafal, kemudian hilangnya cepat, kemudian dia pasrah, jangan. Paham ya? Justru dia berusaha terus mengulang-ulang. Karena dipermisalkan nanti bagaikan apa? Unta yang dilepas ikatannya. Unta itu kan ada ikatannya itu kan. Nah, sekali lepas langsung lari dia. Hafalan juga sama. Kalau enggak diulang-ulang hilang nanti. Makanya ada ungkapan hayatul ilmi mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu itu mengulang-ulangnya. Iya enggak? Antum kalau semakin mengulang-ulang, ingat enggak biasanya? Ingat. Awal mulanya tanya siapa nama Abu Hurairah? Lupa, enggak tahu. Nanti diulang lagi. Siapa namanya Abu Hurairah? Enggak tahu. Ulang lagi. Siapa namanya Abu Hurairah? Enggak tahu. Kok enggak tahu terus? Berusaha untuk tahu. Setelah itu nanti melekat insyaallah taala. Paham ya? Nah, itu namanya ilmu. Kullama taqarrar. Semakin terulang-ulang semakin melekat. Itu ilmu. Dan antum rasakan kalau tidak percaya, semakin diulang-ulang. Coba pantun yang sering ana ajarkan itu. Mungkin di antara antum enggak sengaja menghafal apa sendiri. Karena sering terulang-ulang. Nah, barakallahu fi, sampai anak-anak kadang menghafal tanpa kita suruh, sering dengar gitu loh. Nah, itulah yang namanya ilmu. Terulang-ulang itu semakin melekat. Jadi pahami ya? Nah, barakallahu fi. Kita baca hadisnya. Jadi mengulang-ulang hafal Al-Qur'an termasuk perkara yang dianjurkan dalam syariat ini. Walaupun semampunya, intinya ada pengulangan. An Abi Musa radhiyallahu anhu Al-Asy'ari 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadul Qur'an fa walladhi nafsi bi yadihi lahu ashaddu tafassiya. Dalam riwayat tafalluta minal ibil fi uquliha, rawal Bukhari. Masyaallah. Ana artikan dari hadis Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Musa Al-Asy'ari? Sudah kita lihat berkali-kali siapa namanya sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau dikaruniai suara yang indah. Ya Abu Musa, laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Wahai Abu Musa, sungguh engkau telah diberi suara yang merdu, yang indah, sebagaimana suara yang indah keluarga Daud alaihissalam. Siapa namanya? Siapa namanya? Naam, Abdullah bin Qais. Dihafalkan? Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Beliau itu Yamani, dari Yaman. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Al-Asy'ari.
Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul, beliau bersabda, ta'ahadul Qur'an. Ikatlah hafalan Al-Qur'an. Dengan cara apa mengikatnya? Dengan cara mengulang-ulang. Kullama takarrara taqarrara. Itu kaidah itu dihafalkan ya. Kullama takarrara taqarrara. Semakin berulang-ulang semakin melekat. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, lahu asyaddu tafassiya. Sungguh hafalan Al-Qur'an itu lebih cepat untuk hilang, tafassiya, hilang atau lepas artinya. Minal ibil, dibandingkan unta pada apa? Pada ikatannya. Unta yang ada pada ikatannya dilepas, kan larinya cepat kan? Hafalan lebih cepat dari itu hilangnya. Mafhum? Nah, makanya jangan pernah mengandalkan kecerdasannya. Wah, anak cerdas kok. Enggak murojaah pun mungkin katanya. Memang ada orang model tipe seperti itu, memang ada, man. Tipe-tipe orang yang cerdas itu memang ada. Itu sunnatullah jalla wa ala. Jadi dia enggak pernah murojaah, tapi setiap kali setoran Masya Allah lancar dia. Subhanallah. Tapi jarang. Nah, bagaimana orang-orang yang di bawah itu tipenya? Tentunya harus sadar. Kadang-kala orang yang cerdas kalah dengan orang yang tekun dan rajin. Bisa dipahami? Orang yang cerdas mengandalkan kecerdasannya, tapi dia tidak rajin, tidak tekun, dia akan terkalahkan kadang-kala dengan orang yang pas-pasan, sederhana, tapi dia rajin dan tekun. Ini terbukti. Paham ya? Karena orang yang cerdas ini, dia mengandalkan kecerdasannya. Dia nggak perlu ulang-ulang. Cuman yang namanya orang mengandalkan kecerdasannya kadang lupa. Nah, di sini letak apa? Letak kelemahannya. Paham? Sedangkan orang yang pas-pasan ini sering ngulang-ngulang, dia ngulang-ngulang, murojaah, ngulang-ngulang, tekun, rajin dia. Suatu ketika bisa mengalahkan yang cerdas tadi. Mafhum? Jadi yang namanya ketekunan, kerajinan, nah barakallahu fiik, itu sangat diperlukan dalam belajar. Rajin, tekun. Serius, jenius, fokus. Serius dalam memahami, jenius tergantung masing-masing kemampuan, kapasitasnya, fokus. Tidak pertama kemana-mana. Paham ya? 3S ini kalau ada pada seorang insyaallah biidznillah sangat membantu. Serius, jenius, fokus. Paham ya? Orang belajar cerdasnya, tapi nggak fokus. Kemana-mana pikirannya. Yang diajarkan misalkan Sahih Bukhari, pikirannya apa? Cilok. Pikirannya apa? Nah, barang dagang ini, dagang itu misalkan, itu bisa bercabang. Paham ya? Nah, ada orang yang dia itu sudah serius, sudah fokus, tapi kurang jenius. Paham ya? Kurang tekun dan teliti, kurang rajin. Itu kadang-kala lemah juga di situ. Paham ya? Nah, makanya perlu keseriusan, serius. Perhatikan baik-baik mana yang kurang. Seperti itu. Mafhum? Naam. Jadi ini permisalan yang sangat bagus sekali. Dipermisalkan bagaikan onta yang lepas dari ikatannya. Nah, di ulquliyah itu onta yang lepas dari ikatannya. Mafhum? Jadi hafalan ternyata apa? Asyaddu tafassiya ya asyaddu tafalluta. Lebih cepat hilangnya dibandingkan onta yang lepas dari apa? Dari talinya. Paham ya? Tali ikatannya. Bisa dipahami? Onta ketika lepas dari tali ikatannya, lari enggak biasanya? Lari. Nah, cepat enggak biasanya onta lari? Cepat. Ini lebih cepat lagi hilangnya hafalan manusia. Lah kok bisa, kenapa? Karena manusia dinamakan insan, sumya insanan likasrati nisyani. Dinamakan insan karena banyak lupanya. Mafhum? Dikarenakan banyak lupa. Itu sunnatullah jalla wa ala. Kalau orang mencari kesempurnaan tidak ada. Paham ya? Wah, ada sebulan enggak pernah lupa sama sekali. Ingat terus misalkan. Suatu ketika yang namanya orang itu bisa juga dia lupa. Sepandai-pandai tupai melompat, kadang-kala jatuh juga. Antum lihat tupai itu. Lintas sekali kan larinya, Masya Allah, kayak kelihatannya Masya Allah lintas. Tapi kadang-kadang jatuh nggak mereka? Jatuh. Mereka para tupai itu kadang-kadang jatuh juga. Kadang-kadang menunjukkan bahwasannya barakallahu fiik, sehebat apapun hafalan dia miliki, secerdas apapun, kalau dia tidak mengulang-ulang, kadang-kadang akan apa? Datang yang namanya lupa tadi. Jadi sifat lupa ini sudah apa? Sunnatullahi jalla wa ala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya aku itu manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakkiruni. Sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Maka ketika aku lupa, ingatkanlah aku. Berarti menunjukkan apa barakallahu fiik?
sifat lupa itu sesuatu yang ada, yang tidak bisa dipungkiri. Kalau seandainya manusia tidak ada yang lupa, banyak syariat yang terlewatkan. Di antaranya sujud sahwi. Kenapa di syariat sujud sahwi? Karena lupa. Syariat yang lain yaitu mengucapkan subhanallah, makmum mengucapkan subhanallah, memperingatkan imamnya. Kenapa? Lupa. Ya enggak? Nah, seperti itu. Jadi lupa itu perkara yang tidak bisa dipungkiri, tapi ada di sana cara-cara yang yang bisa mengkondisikan dan mengobati lupa tersebut. Di antaranya al-mudzakarah. Ya, mengulang-ulang pelajaran sehingga yang semula ingin terlupakan akhirnya ingat kembali. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.